wabarakatuh. Halo semuanya, saya Khofifa Bikri Saleha dari kelas 10-4 mau menjelaskan sedikit tentang berita fakta dan berita hoax. Jadi, kita sering banget kan ketemu berita yang bikin bingung, mana yang fakta, mana yang hoax. Yuk kita bahas. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu apa itu berita fakta, apa itu berita hoax. Berita fakta adalah laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, objektif, tidak memihak, dan didukung data valid, sesuai kenyataan. Sedangkan berita hoax adalah berita yang sengaja dibuat-buat, direkayasa untuk menipu, memanipulasi, dan memutarbalikkan fakta agar seolah-olah itu benar. Contohnya gini, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Ini fakta loh teman-teman, sumbernya dari BPS, jadi dapat dipercaya. Berita lainnya gini, makan nanas bisa bikin kencing manis. Ini hoax, gak ada bukti ilmiah yang mendukung. Bedainnya gimana sih? Yuk kita bahas. Pertama, kita bisa cek dulu sumber datanya, dari situs mana, apa kredibilitasnya. Kedua, kita lihat dulu tanggal publikasinya, jangan sampai berita lama kayak berita baru. Ketiga, jangan mudah percaya dengan judul sensasional. Baca dulu isinya, jangan judulnya aja. Keempat, cari konfirmasi dari situs resmi atau sumber terpercaya. Bisa pakai logika juga, kalau beritanya aneh-aneh, mungkin aja itu hoax. Gimana nih teman-teman, sekarang jadi lebih paham kan? Jangan lupa cek dulu fakta sebelum percaya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Apabila dalam penyampaian dan penjelasan terdapat kesalahan, aku minta maaf. Dan sampai jumpa di tugas video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, tidak hanya longsor pemirsa, banjir ini merendam sejumlah wilayah Solo usai diguyur hujan. Ya, namun banjir di kawasan Joyotakan malah bikin geger karena banjir berwarna merah. Warga RW 6 Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah kaget. Usai hujan deras mengguyur, banjir merendam wilayah mereka, namun banjir kali ini berwarna merah. Warga pun geger dan penasaran mengapa banjir berwarna merah. Setelah ditelusuri, banjir berwarna merah disebabkan dari kain dalam plastik yang ditemukan dekat pintu air. Nah, waktu kita berusaha naik ke atas tangga pintu air itu kita melihat airnya berwarna merah. Ternyata kita telusuri di sekitar sini ada plastik. Ada plastik itu di dalamnya kayak semacam ada pewarna gitu loh. Beberapa titik di kota Solo terpantau banjir hingga 1 meter usai diguyur hujan, dengan 9 kelurahan terdampak dan kelurahan Joyotakan yang terparah. Di Solo, Jawa Tengah, Dia Sinta, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena nekat menimbun BBM di rumahnya. Ya, dalam melakukan aksinya pemirsa, ini pelaku membeli BBM sebanyak-banyaknya ke sejumlah SPBU, kemudian dijual kembali ke sejumlah kios bensin yang ada di Sidoarjo. Berbekal laporan masyarakat, unit Tipiter Satreskrim Polresta Sidoarjo menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Seorang pria berinisial BBS, 64 tahun, warga Magersari, Sidoarjo diamankan berikut barang bukti 39 jerigen BBM jenis Pertalite dan sejumlah motor yang telah dimodifikasi. Diketahui pelaku sengaja menimbun BBM yang didapat dari sejumlah SPBU di Sidoarjo untuk kemudian dijual kembali ke sejumlah kios bensin yang ada di sejumlah daerah di Sidoarjo. Untuk memudahkan aksinya, pelaku memodifikasi sejumlah motor yang bisa menampung BBM Pertalite. Kami amankan pelaku beserta barang bukti 39 jerigen BBM Pertalite dengan total kurang lebih 1 ton, kemudian 3 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi. Jadi modus dari pelaku yakni pelaku mengisi BBM jenis Pertalite ke beberapa SPBU yang ada di Sidoarjo, kemudian dilakukan penampungan di rumah. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penimbunan BBM lainnya yang diduga melakukan aksinya di wilayah Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi Bupati Malang yang merupakan kader PDIP melantik anak kandungnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuai sorotan publik. Ya, PDI Perjuangan menyoroti tindakan Bupati dan memberikan kritik tajam atas tindakan tersebut. Pelantikan anak kandung oleh Bupati Malang untuk mengisi jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendapat perhatian serius dari DPP PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa jabatan berdasarkan kemampuan harus tetap dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Meskipun pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga, Hasto mengingatkan agar prinsip keadilan tetap menjadi prioritas utama. Kami telah mendapat informasi seperti itu, fraksi PD Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut. Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Jumlah pengguna media sosial menyumbang angka paling tinggi dalam penggunaan internet di dunia. Indonesia menempati urutan keempat negara dengan jumlah pengguna media sosial tertinggi di dunia. Tingginya angka pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga WhatsApp membuat proses validasi informasi semakin terabaikan. Namun hal tersebut menimbulkan dampak negatif masyarakat, yakni banyak beredar berita bohong atau hoax di masyarakat yang tersebar melalui media sosial. Seperti beberapa berita hoax berikut ini. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan ribuan mahasiswa disemprot water cannon saat sedang melakukan aksi demonstrasi. Tertulis narasi, peristiwa tersebut terjadi saat demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di depan gedung DPR Jakarta pada 6 September lalu. Tersemat juga logo Kompas TV Live di sebelah pojok kanan video. Namun setelah dicek kebenarannya, video yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Peristiwa dalam video terjadi saat demo mahasiswa menolak revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP di depan gedung DPR pada tahun 2019 lalu. Demonstrasi tersebut disiarkan secara langsung oleh Kompas TV pada 24 September 2019. Pada deskripsi video tertulis, kepolisian mulai memukul mundur demonstran di depan gedung DPR RI menggunakan water cannon untuk memecah konsentrasi massa di depan gedung DPR RI. Pihak kepolisian pun telah menyiagakan pasukan di area dalam gedung DPR RI. Demonstran melempari pihak pengamanan dengan berbagai benda. Jadi video di media sosial yang memperlihatkan ribuan mahasiswa disemprot water cannon saat sedang melakukan demonstrasi 6 September lalu yang disiarkan oleh Kompas TV adalah tidak benar atau hoax.